Jadi, ketika teman-teman sudah selesai memberikan metodologinya, kemudian metodologinya itu disepakati dalam artian, oh, oke Mas, oke Mbak, berarti ini nanti masalah yang pertama sama yang kedua ini nanti akan sudah pasti terjawab ya, kayak gini-gini ya. Nah, itu misal sudah disepakati, teman-teman kan melakukan proses selanjutnya tuh, yaitu misal pengumpulan data, kemudian melakukan cleaning, kemudian menganalisis. Nah, mungkin pada prosesnya teman-teman sudah terbiasa dalam prosesnya dalam artian melakukan analisisnya, kemudian mengolah datanya. Teman-teman melakukannya seperti sudah hafal gitu ya, ada muscle memory atau teman-teman udah punya ingatan jari-jarinya itu harus mengetik apa, harus coding kayak apa, kemudian harus klik apa, itu teman-teman udah paham. Tapi dalam menuang menuang hasil analisis ke laporan itu teman-teman harus benar-benar bisa memanfaatkan atau memaksimalkan kemampuan dalam data storytelling di bagian bab 4 ini, di bagian hasil analisis dan temuan ini. Karena pada bagian ini yang nantinya akan dituangkan itu bukan hanya angka-angka saja, bukan hanya grafik-grafik saja, tapi insight atau pandangan atau temuan yang mana hasil temuan tersebut itu harus mampu diterima oleh orang awam. Maksudnya, apa yang teman-teman tuliskan dalam laporan itu ketika dibaca tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Ketika orang A dan orang B yang satunya punya background data atau statistik atau data science, yang satunya tidak punya. Nah, ketika laporannya teman-teman itu diberikan ke orang A dan orang B, penerimaannya itu diusahakan itu sama. Itulah di sini teman-teman harus bisa memaksimalkan atau ketika nanti ini ya karena masih ada kesempatan untuk belajar, yaitu harus meningkatkan kemampuan data storytellingnya. Konsultan atau nanti teman-teman gitu ya, kalau semisal mau mengambil langkah ini, konsultan harus mampu menjelaskan arti angka atau arti data dan menghubungkan dengan masalah bisnis yang sudah dijabarkan pada latar belakang. Jadi ketika di awal tadi teman-teman menjabarkan masalahnya ada penurunan penjualan, ada data-data penjualan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Teman-teman, kemudian pada bab 4 teman-teman menemukan sekian persen data masih belum tersimpan dalam penyimpanan digital, misal. Atau ternyata pada proses analisisnya, data tahun sekian dan tahun sekian itu ternyata ada missing data atau ada data atau data duplikat dan lain sebagainya. Pokoknya data-data yang teman-teman olah hasilnya itu nantinya harus bisa terhubung. Yang pertama mungkin menjawab, kemudian mendukung argumen permasalahan tersebut. Intinya semua hasil analisisnya itu terhubung pada masalah bisnis yang sudah teman-teman jabarkan di latar belakang. Untuk bagian ini sendiri akan jauh lebih baik ketika teman-teman juga mencantumkan visualisasi berupa grafik, kemudian berupa chart, itu akan sangat membantu orang-orang awam. Kemudian narasinya juga harus jelas, bicara soal apa, temuannya itu apa, kemudian implikasinya terhadap masalah yang sudah dijabarkan itu apa. Nah, struktur struktur yang biasanya digunakan dalam penjabaran hasil analisis ini biasanya adalah temuan utamanya itu apa, kemudian didukung atau diikuti dengan penjelasan, nah, kemudian hubungannya atau implikasinya terhadap masalah yang dilalui oleh perusahaan itu seperti apa. Kesalahan yang umum terjadi biasanya terlalu banyak grafik tanpa penjelasan, kemudian tidak fokus pada masalah, dan insight tidak terhubung dengan masalah ataupun tujuan di awal. Teman-teman sudah menyusun nih banyak, misal 300 halaman gitu ya, misal.
Tapi ternyata dari 300 halaman tersebut cuma menjawab 2 dari 4 permasalahan yang sudah dijabarkan di awal. Nah, meskipun sudah sudah sangat panjang penjelasannya, misal sudah sampai 200 halaman dan lain sebagainya. Tapi ketika adanya permasalahan yang belum terjawab ini membuat hasil analisis atau laporan yang teman-teman susun itu jadi kurang baik, seperti itu. Nah, ini bagian selanjutnya. Ketika hasil analisis sudah muncul, insight-nya sudah muncul, yang paling ditunggu oleh bagian eksekutif perusahaan itu adalah rekomendasinya. Insight yang bagus belum tentu berguna jika tidak bisa diterapkan menjadi aksi. Nah, rekomendasi ini berisi apa saja? Yang pertama berisi tindakan apa yang harus dilakukan, kemudian mengapa tindakan tersebut penting, dampak yang diharapkan itu apa, kemudian prioritas tindakannya itu seperti apa. Nah, kemudian ini juga opsional, tapi akan sangat bagus ketika teman-teman mencantumkannya juga. Timeline atau eh, pengaturan waktu implementasi dan resiko yang mungkin muncul. Pengimplementasiannya itu misal 3 bulan ke depan, setelah ditemukan nih insight-nya setelah ditemukan dari pembuatan dashboard yang sudah diminta, ternyata ditemukan beberapa hasil analisis juga bahwa adanya ketidakdisiplinan pegawai dalam melakukan updating seperti itu. Misal, jadi tindakan yang apa yang harus dilakukan? Nah, apakah misal sosialisasi, diperlukan sosialisasi kepada pegawai tentang proses updating data penjualan. Mengapa tindakan tersebut penting? Tindakan tersebut, tersebut harus dilakukan sebagai upaya pencatatan data penjualan yang ada di perusahaan. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai dan juga eh, kelengkapan data yang ada di perusahaan. Nah, template implementasinya teman-teman juga bisa tulis bahwa sosialisasi tersebut harus dilaksanakan secepatnya atau selambat-lambatnya 3 bulan ke depan. Misal seperti itu, salah satu rekomendasinya. Nah, biasanya di Statsmi sendiri, misal di pengalaman saya atau teman-teman analis yang ada di Statsmi, rekomendasi ini kita biasanya sebelum menyusun rekomendasi, kita biasanya nanya dulu ke klien. Di perusahaan ini ada program apa saja, Pak? Nah, kalau semisal dari program-program tersebut itu sudah menjawab permasalahan, kita biasanya memikirkan solusi atau inovasi lain untuk rekomendasinya. Makanya di sini juga dituliskan bahwa kita perlu menghindari rekomendasi yang terlalu umum. Misal perlu meningkatkan atau perlu mempertahankan program yang sudah ada. Itu kalau bisa tidak kita masukkan sebagai rekomendasi. Tapi rekomendasi ini adalah dari hasil temuan kita, kemudian dari aksi-aksi yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan, itu eh, bisa kita masukkan dalam rekomendasi. Kemudian hindari rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti dan tidak terkait dengan hasil analisis. Ini yang bagian selanjutnya yaitu berkaitan dengan keterbatasan dan resiko. Bagian ini itu ada untuk menunjukkan kejujuran, menghindari overclaim, dan memberikan konteks terhadap hasil analisis yang sudah disampaikan. Misal, teman-teman dalam proses analisisnya ternyata mendapati datanya tidak lengkap. Nah, data apa saja itu perlu perlu dijabarkan semua dalam keterbatasan dan risiko. Adanya keterbatasan data, kemudian adanya asumsi dalam analisis, kemudian keterbatasan model, dan juga risiko implementasinya nanti seperti apa. Asumsi dalam analisis ini misal ternyata dalam melakukan analisis
misal forecast gitu ya. Forecast ini itu diasumsikan bahwa datanya seperti ini, datanya stabil gitu ya. Saya lupa ini istilahnya. Nah, itu asumsi-asumsi tersebut semuanya harus dimasukkan dalam bagian keterbatasan dan resiko. Keterbatasan model ini juga, misal teman-teman nantinya dalam outputnya itu punya model ramalan seperti itu ya, atau aplikasi atau apa gitu ya. Nah, keterbatasan model tersebut, misal model ini hanya bisa digunakan untuk memprediksi rentang waktu berapa sampai berapa, misal. Nah, itu juga harus dicantumkan dalam keterbatasan dan resiko. Kalau kalau kami di Statsmi itu lebih suka keterbatasan dan resiko ini menjadi satu di metodologi. Kenapa? Jadi di awal itu kita sudah berikan statement kalau semisal akan ada keterbatasan ini gitu. Nah, kalau lampiran ini opsional kalau ada. Untuk menunjukkan transparansi dan menguatkan argumen teknis, lampiran biasanya disusun di bagian belakang. Ada juga dari beberapa laporan yang kami pelajari, tapi statsmisi tidak ya. Biasanya bahkan di beberapa laporan konsultan itu hasil coding, apa? Bukan hasil codingnya. Codingnya itu apa aja yang udah diketik dalam codingnya itu kodenya itu dimasukkan juga dalam lampiran. Tapi kalau dari kami pribadi, dari saya pribadi, itu tidak begitu perlu karena maksudnya coding itu kan hanya bahasa kita untuk menerjemahkan sesuatu kan, dan menurut saya klien tidak perlu tahu secara detail bahasa apa yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Tapi biasanya yang paling penting lampiran ini perlu ada untuk dokumentasi sih. Misal nanti ketika teman-teman ternyata pengumpulan datanya itu ada survei atau pengisian kuesioner dan sebagainya, itu perlu sangat-sangat perlu dimasukkan dalam lampiran. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan ke siapa? Mas Faras. Baik, Bu Ida, terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hilda, silakan. Bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Mungkin jika tidak bisa lewat langsung bicara, bisa lewat chat ya.
Kalau nggak ada, aku izin menyampaikan ini ya teman-teman ya. Kalau bisa, kalau boleh dibantu nanti isi formulir evaluasi ya. Jadi itu nanti tidak ada identitas yang harus dicantumkan. Jadi sifatnya anonim dan tidak akan aku sebarluaskan juga. Hanya untuk apa evaluasi pribadi kayak gitu. Linknya aku taruh di chat. Minta tolong diisi ya. Terima kasih. Sama-sama Hilda. Oke. Kalau semisal tidak ada pertanyaan yang berkaitan sama laporan, misal teman-teman mau nanya secara umum tentang konsultan data atau Statsmi itu juga boleh. Nanti aku jawab sebisanya. Sepertinya teman-teman tidak ada pertanyaan. Oke. Oke, biasanya gimana Mas Faras? Apa maksudnya ini dicukupkan atau seperti apa? Kalau dari Bu Rizky tadi? Mungkin sudah karena teman-teman sudah paham dan tidak ada pertanyaan, mungkin bisa dapat dicukupkan. Itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk tiga pertemuan yang pertama proposal, kemudian etika konsultan data dan juga laporan. Ini sebelum saya pamit undur diri dan menutup materi laporan hari ini, saya pribadi izin menyampaikan terima kasih atas partisipasinya. Kemudian mohon maaf juga ketika dalam penyampaian materinya atau konten materinya atau saat menjawab pertanyaan dari teman-teman itu ada yang kurang sesuai seperti itu ya. Semoga yang apapun yang saya sampaikan dalam kelas ini bisa diambil ilmunya secara baik-baik. Kemudian ke depannya juga semoga teman-teman dilancarkan semua urusannya dan kalau nanti apa ya punya konsultan data sendiri, silakan berkabar atau kalau semisal mau belajar juga boleh. Nanti semoga teman dengan adanya kelas ini teman-teman bisa menjadi salah satu jalannya teman-teman dalam mencari rezeki. Kemudian kalau boleh menyampaikan pesan juga dari aku, mumpung masih kuliah, silakan cari koneksi sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan sungkan ngajak orang-orang yang berilmu itu kenalan, kemudian minta ajarin itu jangan sungkan karena direktur Statsmi sendiri itu awalnya juga dari kenalan pemateri, kemudian bertanya dan minta diajari tentang bisnis itu aja. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Mas jumpa Wilda. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hilda. Recording has been stopped. Parah. Parah. Recording stop. Raisa, kudu direkam iki.